transportasi dari bawah Gunung Argopuro jauh-jauh datang ke sini. Tidak lain tujuannya yaitu dakwah. Bahasa dakwah ini kadang-kadang membuat orang itu mikir. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya atas pertolongan Allah, atas kekuatan dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kita semua ini bisa berkumpul di dalam satu majelis yang sangat mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan untuk junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua dan anak cucu kita kelak, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Saudara-saudara sekalian, Hasim ini bahasa Indonesia, Jawa, Indonesia aja ya? Bahasa Indonesia nasional. Saya bahasa Madura bisa, Jawa bisa, Bali bisa, Inggris bisa, saudara-saudara sekalian, khususnya kalau teman-teman GSP sudah biasa ini. Kalau untuk jamaah yang di sekitar Masjid Ar-Rumi yang juga sangat saya hormati, imam masjid dan segenap pengurus takmirnya, GSP itu singkatannya Gerakan Sholat Berjamaah, supaya ini dipahami sehingga tidak menimbulkan salah paham yang akhirnya konotasinya itu apa ini? Ini jangan-jangan aliran sesat, jangan-jangan ini radikal gitu. Kadang-kadang timbul begitu. Singkatan dari Gerakan Sholat Berjamaah sudah berjalan 7 tahun. Artinya mudah-mudahan Allah ridho 2000 masjid musola. Bagi yang awal-awal ikut mungkin sudah lebih. Kalau 1000 masjid musola, insya Allah mudah-mudahan jadi saksi kelak di akhirat. Didirikan oleh beberapa orang yang semuanya hampir-hampir itu tidak pernah mondok, yang semuanya pendirinya itu dulu membentuk tidak akan niat akhirnya bisa seperti ini. Didirikan oleh orang-orang yang kadang sholat, kadang enggak. Jadi aneh kan? Nah, akhirnya orang-orang yang tadinya enggak sholat, kadang enggak. Ini ada beberapa yang hadir di sini. Semuanya atas pertolongan Allah. Insya Allah sekarang ini istiqomah. Kalau tidak berjamaah ke masjid atau ke musola, tidak enak. Tidak enak perasaan hati. Disepakati dari sholat 5 waktu itu ngambilnya subuh berkumpul tiap hari. Terus begitu. Subuh itu berkumpul di tempat di masjid yang sudah disepakati. Bisa masjid, bisa musola. Niatnya diarahkan oleh para guru, para kiai, ganti itu niatnya. Jangan hanya ke barat, ke timur. Ya kiai, apa niatnya kiai? Niatnya niat dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu dakwah hanya memberi contoh teladan aja. Mudah-mudahan apa? Masyarakat yang di sekitar masjid musola itu mudah-mudahan tergerak hatinya. Mudah-mudahan setelah ditinggal GSP selanjutnya Masjid Ar-Rumi ini menjadi apa? Menjadi makmur. Amin.
Amin. Tentunya masjid ini dibangunkan, tentunya digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah. 5 waktunya digunakan. Persoalannya kita ini ngomongnya takut kepada Allah, takut ngomong. Tetapi hanya lesan saja mungkin barangkali. Ngomong takut, ngomong ngereken, tapi dalam prakteknya kita enggak ngereken. Contohnya ada panggilan adzan, sudah jelas ada. Tapi kita apa? Nah, sholat duhur kan waktunya panjang. Sholat isya itu kan sampai menjelang subuh nanti. Itulah kita. Kalau ditanya misalnya yang hadir di sini, adakah yang ingin masuk surga? Semuanya ngomong ingin masuk surga. Kalau ditanya, adakah yang ingin masuk neraka? Tidak ada. Tapi prakteknya, apakah kita sudah mencerminkan keinginan kita itu? Contohnya, ini hikmah-hikmah ikut majelis, bukan hanya majelis GSB, semua majelis zikir, majelis sholawat. Kalau ada kultum, kalau ada tausiah, ikuti. Dulu kita ini kalau ada kultum, lihat dulu. Adalah kultum, mulai. Padahal begitu selesai subuh atau selesai sholat ada kultum atau tausiah atau majelis taklim, di rumah yang nggak ngapa-ngapain kita. Paling kita lihat TV, setelah itu kalau bahasa Madurannya itu tenidem, tidur lagi kita. Nah, akhirnya apa? Kita ini dapat ilmu. Karena tiap hari GSB itu cirinya GSB memakmurkan masjid melalui kegiatan sholat berjamaah. Setelah itu majelis taklim. Siapa yang isi majelis taklim itu? Kiai-kiai atau ustaz-ustaz yang sudah menjadi penasehatnya GSB. Artinya banyak. Kalau dulu itu 1, 2, sekarang banyak sekali. Ya digilir sampai sungkan kan kiainya. Dapatlah kita hikmah, salah satunya bahwasanya baginda Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan, kalau ada, ini kepada sahabat-sahabatnya, kalau ada taman-taman surga di muka bumi, berhentilah sejenak, beristirahatlah. Sahabat pada bertanya, di mana ya Rasulullah taman-taman surga di muka bumi ini? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya kalau ada majelis zikir, kalau ada kumpulan orang yang sedang berzikir, mendengarkan kajian majelis taklim dan lain sebagainya, itulah taman-taman surga. Maka sejak itulah kami ini kalau ada seorang ulama, kiai memberikan tausiah, memberikan taklim, memberikan kultum, kita duduk, kita dengarkan. Akhirnya semuanya karena Allah, masuklah itu ke dalam hati kita. Dan itulah yang merubah kita. Yang tadinya kita tidak ngereken keluarga misalnya, kita jadi ngereken. Yang tadinya kita tidak mementingkan sholat, pokoknya saya sholat, jam berapapun yang penting saya sholat. Sekarang dirubah, sholat adalah penting, saya harus berubah. Itulah taman-taman surga. Ini yang menyampaikan baginda Rasulullah. Coba bayangkan, lah kalau taman surga saja kita tidak suka, bagaimana tadi pertanyaan saya? Ada yang ingin masuk surga? Lantas begitu ada majelis taklim, majelis tausiah, kultum dan lain sebagainya, majelis zikir, majelis sholawat, lantas kita ini, apalagi melihat yang berdiri itu tidak cocok misalnya,
Itu lagi males aku itu. Jadi tidak lihat isinya, lihat orangnya yang menyampaikan. Maka mulai sekarang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya kalau ada majelis taklim, tausiah, kultum, majelis dzikir, majelis sholawat, duduk, ikuti, masukkan ke dalam hati kita. Lalu sampaikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada siapapun yang kita kenal. Itu artinya pengamalan. Dan itulah taman surga. Itulah refleksi atau bukti nyata bahwasanya apa? Cocok kalau kita ini ingin masuk surga. Jadi itu sekitar dan sekilas tentang GSB. GSB ini siapapun boleh masuk menjadi anggotanya, tiap hari keliling kita. Kok bisa kuat pertanyaannya? Semuanya Allah. Bensinnya dari mana? Ya sendiri-sendiri. Tidak ada yang bayari, tidak ada. Tetapi yakin bahwasanya kita ini tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bensin yang kita gunakan ini untuk datang ke sini, mudah-mudahan kelak bisa kita petik. Ini yang digunakan. Ini yang digunakan untuk apa? Berjalan dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sekilas tentang GSB. Selanjutnya mari kita ikuti majelis taklim yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamdan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada sikap perilaku kami yang kurang berkenan. Tongkat ini juga sunnah. Dulunya saya tidak pakai. Setelah diberitahu kiai, saya tanya enggak satu kiai. Lebih kalau lima kiai, ada yang alumni pondok pesantren Gontor, ada yang dari Temporan, dari Sumber Beringin, semua saya tanya kiai-kiai itu, ini gimana hukumnya gitu? Itu sunnah jadi Pak. Kan hanya pakai ini tidak dapat ganjaran. Tapi kita ini apa? Kalah oleh malu. Saya belum siap, apanya yang siap? Udah pakai ini. Sunnah sudah. Begitu juga dengan ini. Dulunya saya tidak paham. Setelah ada ulama dari Mekah waktu itu datang ke GSP, diberitahu paham, jadi pakai saya sekarang. Ini juga gitu. Jadi tidak usah malu-malu. Jadi ini semua ini tongkat bukan gaya, tapi mengikuti baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim على سيدنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه أولي المفاخر والكرامات. أما بعد، حضرات المحترمين، para ulama, tokoh di sekitar GWK ini yang saya hormati dan saya taati, segenap para jajaran pengurus SP yang insya Allah
senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banggakan segenap para pecinta sholat jamaah, para pecinta ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya pribadi bersyukur kepada Allah. Kenapa kok begitu pentingnya bersyukur? Karena saya hampir dilupakan untuk hadir ke sini, tapi kemudian diingatkan. Karena kalau orang sudah lupa itu, segalanya pun akan hilang dalam pikiran. Yang terpenting bagaimana kita tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran baginda agung baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk ziarah ke makam beliau di Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa saya barusan mengatakan begitu? Orang kalau sudah lupa ini, dia tidak ingat segalanya. Mau lupa, dia tak ingat segalanya. Di pikiran pun sudah tidak ada. Kenapa saya mengatakan itu? Karena tadi ketika menyebutkan masjid ini adalah Masjid Ar-Rumi, ya, Ar-Rumi. Maka saya ingat kepada seorang sufi yang terkenal, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi. Orang kalau tokoh sufi ini sudah lupa segalanya, yang ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa sebenarnya. Saya pernah bertemu dengan salah satu orang itu, yang diingat hanya Allah, Allah, Allah. Bahkan istrinya lupa. Istrinya lupa. Saya lagi bilang, kali itu orang haji Rahayuna. Oh kalau saya, ini, orang kalau sudah tingginya luar biasa itu kan akan lupa segalanya. Pada anak lupa, pada istri lupa, pada dunianya lupa. Maka kemudian ini yang mungkin sulit yang kita lakukan, tapi yang terpenting kalau kita mungkin tidak bisa sampai kepada Jalaluddin Ar-Rumi, tapi paling tidak bagaimana semangatnya beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kita lihat. Saya sebenarnya hanya kagum kepada teman-teman GWK itu saja sudah. Jalan-jalan ayah, kikelem entah masih mau hadir. Saya yakin ini bukan daripada urusan dunia. Jangan ambil kita dengar. Kita betul. Kita beli tahu nama. Kita beli goreng nama. Kita beli tempe enak. Tetapi insya Allah berangkatnya ini adalah bagaimana bentuk syiar kita, ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan di muka bumi ini. Maka hal yang terpenting adalah yang kita lakukan adalah bagaimana kehadiran kita ini menjadi sebuah semangat motivasi kita untuk sama-sama ingin mensyiarkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, lebih-lebih di dalam urusan sholat ini, maka disebutkan di dalam kitab, salah satu kitab Ahkam Sultaniyah itu, kalau tidak salah karangan Al-Imam Al-Mawardi, kalau salah tolong dibetulkan itu. Jangan berapa yang yang timur. Itu disebutkan di sana bahwa Sayyidina Umar itu pernah menulis kepada Umar itu kalau dalam bahasa sini adalah karyawan-karyawan beliau, bawahan-bawahan beliau. Beliau itu kan presidennya, berarti menulis kepada menteri-menterinya. Apa kata yang ditulis oleh beliau? Inna ahamma amrikum as-salah. Artinya apa? Sesuatu itu yang paling dititipkan oleh Sayyidina Umar kepada kepada bawahannya adalah urusan sholat.
Bukan urusan yang lain, bukan kemudian urusan rumah si Andi jeren apa. Kalau dulu kan jeren kan. Bagaimana Anda punya kuda yang bagus? Bagaimana Anda punya unta yang bagus? Kalau sekarang mungkin sudah mobil-mobil apa tuh? Kalau kuda-kuda dulu yang bagus tuh mungkin sudah Pajero, Alphard. Kalau gledai mungkin seperti sepeda saya yang di depan itu sudah berarti masuk itu sudah. Yang dipentingkan oleh segera umat ternyata sholat. Disebutkan di sana adalah ketika orang itu kemudian mementingkan sholat, maka segala sesuatunya dia akan diganti. Sebaliknya maka dia ketika melupakan doya'an, ketika kemudian menyanyiakan sholat, maka semuanya akan disia-sia. Maka mohon maaf ya. Maka ayolah kita introspeksi diri, evaluasi diri. Artinya apa? Mungkin kehidupan kita rupa dengan danau sebelum yang bersyukur. Orang paling rumah kan jadi kan? Gimana? Pakaian sebaiknya bagiannya Tuhan. Nanti kan Roma nih sebagai bagiannya Tuhan. Entah mau sebenarnya kan dia istri sudah mulai galau karena emasnya tidak dikasih lagi. Selimutnya tetap yang dulu. Kan gini. Itu hal yang paling berat. Apalagi anak-anak kita sudah ada di pendidikan. Kenapa? Gitu Pak. Mungkin karena sholat kita sering kita sia-siakan. Yang tadi, ketika kita menyiapkan sholat, maka otomatis yang lain akan sia-sia. Jadi mereka berpikir, abang rumah mereka, karena abang sih mereka. Gara-gara apa? Mungkin gara-gara kita sering melalaikan sholat. Hadirin yang saya hormati, maka ada pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah yang menjadi sebuah keinginan kepada kita. Jadi pikir apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pesan daripada guru saya dulu, Ishaq Latif, ketika menyampaikan kepada alumni di Tokyo itu. Apa yang disampaikan oleh beliau? Pesan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama adalah ittaqillah takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Takut Gusti Allah ini makhluk gede. Cara takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah salat. Maka kata Ainuddin Arumi ketika angin fajar ini sudah menyerang kalian, mendepak kesampaian, maka jangan tidur, Pak. Katanya Ainuddin Arumi, cukup. Oh, benar fajar kalau sudah angin semilir-milir itu sudah menyerang kita, depak kita, kata Ainuddin Arumi, itu membawa rahasia. Artinya apa? Jangan tidur lagi. Enggak ada sudah ngapa? Angin fajar sudah sudah meniup kita. Langsung ya saya. Kalau kata beliau tidak, ketika angin itu sudah sampai kepada kita, angin itu menerpa kita, itu membawa rahasia, kata Ainuddin Arumi, maka jangan tidur kembali. Pasti ada rahasia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sholat hari ini kau ini bakal sebentar ini bakal subuh kuon ini. Apa? Adalah sholat 2 rakaat, sholat sunat fajar. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaatan al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Jadi benar-benar diumbin. Bapak sakit kok ada mobil mau. Bapak sakit kok mau tinggal apa mobil. Waduh, bagaimana caranya kita adalah sholat sudah 2 rakaat apa namanya? Qobliyah subuh itu adalah lebih utama daripada dunia dan isinya. Oh, kalau kita lihat saya lihat istrinya teman lebih cantik daripada istri kita, lihat istrinya tetangga lebih cantik daripada kita, lihat rumahnya tetangga lebih bagus daripada kita, melihat lebih bersih. Oh, kata dia bersih. Paling rumah kan? Orang paling rumah ketika menyambutkan tidak ada yang ngasih. Paling rumah dia. Paling rumah dari rumah. Abang terlalu butuh bersih pas beli modalnya. Sekarang butuh 50 juta misalnya, langsung bersih-bersih, rezeki yang luar biasa. Sebaliknya, kalau kita butuh 1 juta, butuh 100.000, aduh, sebenarnya perutnya luar biasa. Tak bisa
Yang menerapkan kotak, masya Allah. Oh, saya mau minjam uang dulu. 1 minggu saya ganti. Satu minggu saya ganti. Ada minggu enak, dalam minggu enak, minggu enak, sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan terbanyak waktu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kata beliau tadi, kalau ketika kita banyak orang mungkin kita takut kepada Allah. Ya benar. Saya kemarin ini hari Ahad itu ada apa itu? Semua di kelurahan di mana desa ada apa itu? Karnaval semua. Ya benar. Karnaval itu. Habis itu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung buminya digoyang. Jam 3 malam. Ada berdesi buruk tidak berdesi buruk kira kausan sebab ada emang. Iya kan? Ya. Siangnya luar biasa itu, masya Allah. Mesti rakit, mesti bingung, mesti rakit. Iya benar. Ya. Saya juga ingin lihat, tapi orang bukan ceramah, masalah usah. Balong bodoh, yang usah kini berhati. Bukan ditapinah itu maksudnya. Karena kita itu karena takwa ketika banyak orang. Iya benar. Ketika banyak orang, aku orang TV banyak orang yang sembrono. Orang bisa itu, orang bisa sih. Kita kira itu maksudnya. Takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Yang nomor 2, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adbi sayyi'atal hasanata buha." Ketika kita melakukan kejelekan, maka ikutilah dengan kebaikan. Tampuha, maka kebaikan itu akan menghapus sebuah kejelekan. Jadi kalau kita punya alasan itu orang semua alam nih, beri semua orang sambil mobil abu-abu. Setelah itu salat berjamaah, merasa diri juga salat berjamaah baik, maka insya Allah salat berjamaah itu akan menghapus kejelekan yang kita lakukan. Kan ya? Orang ibu-ibu, ada orang motoran boleh juga. Maaf sedang cek sarau, apa geger sarau ini. Oh, tak boleh Rinda. Nih, ibu-ibu pagi-pagi ini, apalagi sudah berbelanja dicek. Apa sih bentar? Tahu? Tahu. Iya. Apaan? Iya. Sekarang dicek. Iya. Benar tahu. Apa kemudian lakukan suatu hal? Aktivitas sayyi'atan hasanatan. Ketika kita melakukan kejelekan, maka ikutilah dengan kebaikan. Tampuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kita lakukan. Tapi dia dosa gini. Buat dosa aja ya jangan ngocok. Orang Jawa ya mau dosa aja. Mari ngana tanam tren tanah. Mari rumah berde di tanah film. Semua tidak sama. Itu dosa apa namanya? Dosa kecil sama dengan orang yang melakukan umrah juga umrah tiga farad lima bainahuma. Orang antara umrah dengan umrah yang lainnya akan menghapus dosa. Kan begitu kan? Akan menjadi pelebur dosa. Itu saya ini mengejar dengan orang yang mempersepi tentang kesulitan para sahabat umrah. Yo jangan macam tu ini karena saya lakukan itu dosa aja Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan melakukan kembali. Yang penting adalah bukan tobat sampai terbang pedis yang itu orangnya yang tobat terbaik. Apa tadi itu? Wa atbi sayyi'atal hasanata tamha. Yang paling terakhir kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini insyaallah yang dilakukan oleh SPI. Ibu orang mengeluarkan saya betul diampun ini. Apalagi yang saya bilang tuh kalau sudah mengeluarkan nasi siap-siap ini mana di depan harus juga berhenti. Yang paling terakhir adalah apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang itu dengan akhlak yang baik. Saya kira inilah tugas daripada kita semua, adalah tugas daripada GSP adalah bagaimana kita memberikan kebaikan kepada orang lain, bergaul dengan orang lain semata-mata adalah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang GSP contoh orang-orang apa? Contohnya orang GSP yang punya mobil kemudian mengajak kepada temannya yang tidak punya mobil. Orang GSP mungkin yang semangat mengajak seperti saya yang kurang semangat. Itu khuluqin hasan di dalamnya. Beda kalau mungkin kemudian akhir sini macam semua dia entar semangat habis semangat kan misalnya si motor mau cakap sini mudah-mudahan tahu selalu jangan
mereka insya Allah ini adalah hal yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mulia yuk gimana? Kalau sama aku juga apa? Sila nang karo ko berenya sama kita. King saya jamin to pagana ng pagkita. Hadalallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuafi ni'amahu fi mazid ya rabbana alhamdulillah yanbaghi li jalalihi al-karim wa 'azimi sultanihi. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتريد بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين والشكر عليه اللهم صل وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا الصحة والعافية والسلام. اللهم إنا نسألك يا الله أن تفتح علينا أبواب الرحمة وأبواب البركة والصلة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
baru Aduh, hampir. Rotinya suruh keluarkan. Tak titipkan di sana. Apa yang sama? Mbak minta. Gimana? Rotinya sudah. Ustaz, ini pun rotinya ini. Ada lagi nih. Suguhkan aja. Ya, katanya jalan juga. Oh, enggak. Pak Ustaz, sambal Pak. Oh, ya Allah. Tadi ada yang jatuh. Mana Abdi?
Sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok pagi tanggal 5 di Jalan Kekodang Bintoro. Sekian, terima kasih. Belakangnya Kelurahan Bintoro. Terima kasih. Raja Jalbu dan Kadari di beberapa pokok tak datang ngirim orang-orang kita datang ada beberapa kita kecil kita kecil pesan orang-orang santai
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan ISB besok hari Selasa tanggal 5 September tahun 2023 bertempat di Jalan Kepodang, tempatnya sebelah barat kantor Kelurahan Bintaro. Kalau antar-antarnya, kalau dari rumah sakit ke utara ada pertigaan belok kiri, nanti ketemu Kelurahan Bintaro, sebelahnya ada jalan dari masuk ke arah utara. Kalau dari Adrasa mungkin Lawangan Sepur masuk terus, ada pertigaan ke kiri jalan Semangka yang tembus rumah sakit. Jadi kurang lebih 100 meter, 200 meter nanti ada pertigaan itu ke kanan ke arah Bintaro. Kalau lurus itu nanti ke rumah sakit. Insya Allah nanti ada dulu kalau ada Pak Ruli yang masak, Pak Ruli harus siap masak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu bukan namanya sampean. Iya, punya saya. Bukan siapa? Loh itu pura. Siapa itu? Pura ini. Di kelas. Hah? Gurunya ini. Oh iya sama. Ustaz, Mas. Dapat 2 tahun. Ketemu teman aja. Wali. Oh, wali. Mana? Aku nih wali. Gurunya anak-anak. Iya. Tadi SD-nya apa SMP-nya? SD dulu. Ya. Waktu jadi waktu SD. SD. Boleh pulang. SD lagi. Jadi SD sampai SMP baru. Nggih, sami-sami matur suwun. Pokoknya yang musola yang di tempatnya sendiri sudah makmur. Ada satu saat ragu-ragu. Sudah lega saya, Bu. Saya yang udah. Aduh. Ya. Saya mau laporan ke Bu Heni yang nggak enak. Sajane masak sendiri, saya saking nggak pusing. Tadi malam cepot-cepot. Ini termasuk banyak jamaahnya. Oke, alhamdulillah selesai. Iya, habis. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah selesai. Terima kasih. Coba aku